Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami Jamaah Tauhid Rabbani serta para muhibbi dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya Allah kepada hambanya, maka Allah selalu mengingatkan kita di dalam firman-Nya. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Sesungguhnya Allah itu telah menyempurnakan kepada dirimu akan nikmat-nikmatnya secara zahir dan batin. Itu artinya Bapak Ibu, bila mana Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada hambanya, zahir dan batin, maka dengan kecerdasan rohani dan akal fikir kita, tentunya kita mampu menelaah, memahami, menilik dan ikrok ke dalam diri kita ini. Itu maksudnya. Bila mana kita ingin mengenal Allah, maka kenalilah Allah itu secara makna zahir dan kenali pula Allah itu secara makna batin. Bila mana kita ingin mengenal diri kita ini, maka kenalilah diri kita ini secara makna zahir dan kenali pula diri kita ini secara makna yang batin. Bila mana kita ingin beribadah, maka dirikanlah ibadah itu secara makna zahir dan secara makna batin. Dan apabila kita benar-benar ingin mendirikan rukun Islam secara kafah dan secara utuh totalitas, maka dirikanlah rukun Islam itu secara makna zahirnya dan juga secara makna batinnya. Barulah sempurna pengenalan ibadah yang kita lakukan di dalam hidup ini, yaitu ibadah yang senantiasa berkekalan dengan Rabb-Nya. Dan itulah ibadah yang terbaik yang Allah harapkan kepada masing-masing kita yang telah mengenal akan Tuhannya dan mengerti, dia memahami dan mengenal siapa dirinya sebenar-benarnya. Maka inilah yang Allah utarakan kepada diri kita ini. Wal baqiyatu sholihatu khairun 'inda rabbikas sawaba wa khairun marota. Sesungguhnya amal soleh yang berkekalan, amal soleh yang daimun, amal soleh yang 24 jam, yang tidak terikat oleh tempat, ruang, dan waktu, maka itulah amal soleh yang lebih baik di sisi Rabb-Mu. Dan itu pula lah amal soleh yang benar-benar yang dapat kita harapkan dalam kehidupan ini. Maka jikalau kita telah melakukan suatu amal soleh yang terbaik di hadapan Allah, amal yang berkekalan itu, maka disinilah diri kita senantiasa lebur dan fana di dalam wujud dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak lagi terpandang dan tertilik akan diri kita ini dalam berbuat dan beramal, melainkan yang terpandang, yang tertilik dalam berbuat dan beramal itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mesti kita pahami, supaya kita tidak tertipu dengan amal dan diri kita sendiri. Makanya Allah katakan, wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim.
Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri, dan inilah jalan yang lurus itu. Inilah jalan yang benar, jalan yang hak. Jalan yang benar dan jalan yang hak itu tiada lain kita paham dan mengerti bahwa dirinya lah semata-mata yang beramal dan beribadah itu. Ini yang Allah katakan, Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengaku, hai Muhammad, yang beramal dan beribadah, yang sholat, berdiri, ruku, i'tidal dan sujud, serta duduk. Ana rabbaka usolli, kata Allah. Akulah Rabbmu yang usolli itu. Akulah Rabbmu yang sholat itu. Kalau kita sudah memahami dan menyadari bahwa Allah itulah yang sholat, lalu untuk apa dia mendirikan sholat? Untuk apa dia sholat? Dia sholat. Dia mendirikan sholat. Tiada lain untuk melihat akan kebesaran dirinya, bahwa dirinya yang terpuji dan maha suci itu. Untuk apa dia melihat kebesaran dan kesucian akan dirinya? Bukankah dirinya telah suci dan maha besar? Itu tiada lain. Dia adalah menyaksikan dan menikmati akan perbuatan akan dirinya sendiri. Untuk apa dia melihat dan menyaksikan perbuatan dirinya sendiri? Sebenarnya yang hakikatnya Bapak Ibu, amal yang dikerjakan dan amal yang diperbuat oleh dirinya sendiri, sebenar-benarnya ibadah itu untuk memulangkan hakikat dirinya kepada ketiadaan. Memulangkan hakikat dirinya itu pada kekosongan. Maka ini Allah katakan itu, wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku bahwa diriku itu adalah tiada. Maka apapun amal ibadah yang kita lakukan, yang kita perbuat dalam kehidupan ini, yang sudah berwujud Muhammad, nyata rupanya yang katakan dengan insan, sebenarnya untuk memulangkan hakikat rahasia diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Tidak ada yang lain daripada itu. Inilah puncak daripada ibadah itu. Inilah puncak daripada amalan itu. Memulangkan hakikat rahasia diri Allah itu kepada ketiadaan atau kepada kosong dalam kehambaan itu yang sebenar-benarnya. Maka ini Allah katakan kepada kita, supaya kita ini tidak mengaku-ngaku dalam beramal dan berbuat. Kalau kita mengaku-ngaku dalam beramal dan berbuat, maka Allah katakan apa? Fawailul lil musallin. Nerakawilah bagi orang-orang yang sholat. Itu maksudnya, nerakawilah bagi orang yang mengaku dirinya lah yang beramal, yang beribadah dan sholat itu. Padahal diri mereka itu adalah diri yang la haula wala quwata illa billah. Diri yang tiada wujud dan diri yang tiada bersifat sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang itu. Maka orang yang mau memahami dan menyadari akan rahasia ibadah dan amal ini sebenarnya, maka tidak lagi terlihat akan wujud dirinya yang beramal dan berbuat itu, semata-mata hanyalah diri Allah. Semata-mata Bapak Ibu. Tidak ada diri yang lain lagi di sana, melainkan hanya diri Allah semata-mata. Maka amal yang kita lakukan itu, baru dia terasa nikmat. Ibadah yang kita perbuat itu, baru ada rasa rindu dan bermanja-manja. Ada ketenangan dan kekhusyukan pada saat kita telah memahami akan hakikat ruh daripada ibadah itu. Tiada lain adalah Allah itu semata-mata Bapak Ibu. Sehingga kita tidak lagi tertipu akan keakuan diri kita sendiri, yang membuat kita tertipu dengan amal dan ibadah kita sendiri. Inilah yang Allah katakan kepada kita. Inilah yang Allah utarakan kepada diri kita ini, supaya kita benar-benar paham dan mengerti akan maksud dan rahasia apa yang Allah sampaikan kepada diri kita ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap dan mengira mereka telah melakukan amal yang terbaik, padahal mereka sudah tertipu dengan amal dan diri mereka sendiri, kata Allah.
Maka ada hal yang mesti diingatkan Allah kepada kita, yang mesti kita pahami dan kita sadari. Siapa yang datang kepada aku membawa amalnya, kata Tuhan, amalnya itu akan aku hisap itu. Siapa yang datang kepada aku dengan membawa ilmunya, ilmunya akan aku tanya. Dan siapa yang datang kepada aku dengan makrifatnya, aku juga akan tanyakan makrifatnya itu. Benarkah ia mengenal aku? Atau ia berpura-pura mengenal aku? Tapi siapa yang datang kepada aku tidak dengan amalnya, siapa yang datang kepada aku bukan dengan ilmunya, siapa yang datang kepada aku bukan dengan makrifatnya, akan tetapi siapa yang datang kepada aku dengan membawa diriku, maka dirinya tidak aku hisap, dirinya tidak aku tanya, dirinya tidak aku perhitungkan. Itu adalah hak aku, kata Allah. Karena memang dia nggak pernah ada. Ketika Allah mengutarakan itu kepada kita, apakah kita tidak beramal? Apakah kita tidak berilmu dan tidak bermakrifat? Apakah tidak perlu lagi amal dan ilmu itu? Apakah tidak perlu makrifat itu bagi diri kita? Maka jangan Bapak Ibu salah memahami makna daripada hadis ini. Tetap kita beramal, tetap kita beribadah, tetap kita berilmu dan bermakrifat. Tapi jangan Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu itu yang beramal dan beribadah. Jangan Bapak Ibu merasa bahwa diri Bapak Ibu itu yang berilmu dan bermakrifat. Yang beribadah, yang beramal dan berilmu serta bermakrifat itu hanya dialah semata-mata. Kembali semua ilmu, kembali seluruh amal dan makrifat itu kepada dirinya semata-mata. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Kalaulah dikembalikan seluruh amal, seluruh ibadah, ilmu dan makrifat kepada Allah, inilah yang dikatakan orang yang sudah berkekalan dengan Tuhannya. Orang yang tidak ada lagi jarak dengan Tuhannya. Amal seperti inilah sebenarnya yang dikehendaki Allah. Wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika. Amal soleh yang berkekalan itu, itulah amal yang terbaik di sisi Rabb-Mu. Itulah amal yang dikehendaki Allah. Itulah ibadah yang diharapkan Allah. Itulah ilmu dan makrifat yang disukai oleh Allah. Bukan kitanya yang mengaku kita makrifat, bukan kitanya mengaku kita berilmu, bukan kitanya yang mengaku beramal dan beribadah, melainkan hanya dia semata-mata. Maka zahir wujudnya itu yang disebut Muhammad, sempurna rupanya itu yang disebut namanya dengan insan. Maka jangan dipisahkan Allah, Muhammad, dan insan itu. Dia satu di dalam wujud itu. Maka di sinilah Allah jelaskan tentang rahasia diri kita ini. Apa kata Allah? Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Karena dia yang wujud semata-mata Bapak Ibu. Tidak ada wujud yang lain selain daripada wujud dirinya. Maka wujudnya itulah bikulli syai'in muhit. Wujudnya itu sudah meliputi akan segala sesuatu. Makna segala sesuatu itu hanya untuk menghantarkan pemahaman bahwa dialah yang wujud pada segala yang ada ini Bapak Ibu. Kalau dia yang wujud pada segala yang ada dan pada segala sesuatu, maka pandangan Bapak Ibu tentu tidak terpandang wujud yang lain selain daripada dirinya. Karena dia yang wujud semata-mata. Maka wujudnya itu sudah meliputi akan segala yang ada ini Bapak Ibu. Suatu contoh Bapak Ibu, ya. Kita ambil suatu pemahamannya secara rasional, ya. Kalaulah Ustadz suruh Bapak Ibu beli namanya pepaya, kates, keliki, gandul, batia, ya. Dibelilah batia itu Bapak Ibu, ya, lalu dipotong-potong, ya, potong 100 potong atau 200 potong.
masukkan ke dalam cambuang atau cawan. Cambuang bahasa ustaznya, cawan mungkin bahasa bapak ibu ya, atau baskom lah. Mangkok, nak mangkuk ada mangkok. Masukkanlah pepaya yang dipotong-potong 200 potong tadi, ya, ke dalam cambung tadi. Iya, cambungku. Ketika bapak ibu masukkan pepaya yang dipotong 200 potong tadi, bapak ibu, adakah bapak ibu mampu dan bisa menemui mangga di dalam potongan itu? Kenapa bapak ibu tidak bisa dan tidak mampu menemui potongan mangga di dalam pepaya tadi itu? Karena yang dipotong tuh pepaya, yang dipotong tuh kates, yang dipotong itu adalah gandul, yang dipotong itu adalah batik. Kalaulah yang dipotong 200 potong itu adalah katas, pepaya, batik, bapak ibu, tentu bapak ibu tidak akan pernah bisa menemui ada potongan mangga di dalam 200 potong itu. Ini untuk menghantarkan paham bapak ibu. Nah, paham tidak maksud Ustadz menghantarkan kias ini bapak ibu? Nah, maksud yang sebenarnya bapak ibu dari kias ini, kalau Allah cuma yang wujud semata-mata, Allah cuma yang ada semata-mata, tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya yang tunggal, tiada berbilang. Wujud satu-satunya sudah meliputi zahir dan batin, luar dan dalam, barat, timur, utara dan selatan, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Bisakah bapak ibu menemui sesuatu selain daripada dirinya? Adakah wujud yang lain selain daripada diri Tuhan itu? Tidak ada bapak ibu. Takkan bisa bapak ibu menemui ada diri yang lain selain daripada diri Tuhan. Apa sebabnya itu ibu-ibu? Ngapa dia itu? Mana Tuhan tuh kates? Cerita kates udah lewat tuh bu. Bagian Tuhan itu semua Pak Ustaz. Mana bagian Tuhan nih? Tadi mau kates ceritanya. Ustaz nak cerita kates lagi. Cerita Allah lagi. Ustaz lihat. Nih. Ustaz mau hantarkan lagi. Coba disimak baik-baik bapak ibu ya. Jadi yang keluar dari kata Ustaz yang didengar. Yang lain jangan didengar dulu. Kalau Allah itu wujud, ya, semata-mata, hanya dia satu-satunya, nggak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Wujudnya itu sudah meliputi segala yang ada, zahir dan batin, ya, nggak ada yang lain lagi zahir dan batin dia, barat, timur, utara, selatan dia, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah dia, luar, dalam hanyalah dia. Pertanyaan Ustadz, ulang lagi sama ibu nih, pertanyaan Ustadz, bisa dan mampukah ibu menemui sesuatu selain Allah di situ? Iya. Pertanyaan Ustadz, adakah bapak ibu mampu dan bisa menemui sesuatu selain diri Allah situ? Tidak bisa bapak ibu. Kenapa bapak ibu tidak mampu menemui yang lain selain daripada diri Allah? Dialah yang ada, dia yang wujud semata-mata. Disitulah rahasianya Allah katakan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah wahai belahan jiwaku, kata Allah, wahai bahagian diriku, kata Tuhan. Rupanya diri bapak ibu adalah bahagian diri maha suci. Diri yang maha suci itu adalah Tuhan. Kalau diri yang maha suci adalah Tuhan, sesungguhnya diri bapak ibu bahagian daripada diri Tuhan itu sendiri. Ingat kata Allah, bahwa tidak ada yang lain, tidak ada yang wujud yang mampu kamu menemuinya, melainkan hanya aku semata-mata. Karena aku bikulli syai'in muhit, kata Allah. Akan tetapi kesempurnaan memandang diriku yang wujud secara sempurna rupa diriku, kata Allah, inna rabbaka akhatu bin nas. Sesungguhnya kesempurnaan memandang wujud rupa diriku itu kepada dirimu masing-masing, kata Allah. Aku ini telah wujud, aku ini telah nyata, aku ini telah zahir menjadi rahasia dirimu. Aku sudah meliputi akan dirimu yang disebut namanya insan. Maka sempurnanya memandang diri Tuhan,
Sempurnanya memanjang rupa diri Tuhan itu kepada diri masing-masing. Walaupun Ustadz katakan diri masing-masing, tapi diri masing-masing bukanlah diri Bapak Ibu. Akan tetapi diri masing-masing itu adalah bentuk lain daripada rupa dirinya sendiri. Ini yang selalu saya antarkan kepada Bapak Ibu. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah yang dirimu. Dirimu itulah wujud nyatanya aku, kata Allah. Pahami itu. Kalau kita sudah bisa memahaminya dengan baik, maka apapun macam dan bentuk amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, itulah amal ibadah yang dilakukan secara sempurna zahir dan batin. Ini yang Allah maksudkan itu. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wal batinah. Ingatlah kata Allah, aku telah menyempurnakan nikmat kepada dirimu zahir dan batin. Nah, kalau aku sudah menyempurnakan nikmat kepada dirimu zahir dan batin, maka lakukanlah ibadah itu secara zahir dan batin. Kalau kamu memahami rukun Islam, pahamilah rukun Islam itu secara zahir dan batin. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kesempurnaan kita dalam memahami rukun Islam secara zahir dan batin sampai habisnya usia umur kita, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi malam ini kita akan mencoba memahami ya rukun Islam itu secara makna zahir dan batin. Maksud Ustadz, pelaksanaan rukun Islam itu satu paket Bapak Ibu. Satu paket itu apa artinya Ibu? Satu paket itu apa artinya tuh? Oh, komplit ya. Komplek atau komplit? Itulah tuh maksudnya tuh. Ya, pokoknya satu paket, komplek kah, komplit kah ya? Nah, silakanlah menurut Bapak Ibu. Penting Bapak Ibu paham bahasa Ustadz. Ya, kita pahami Bapak Ibu ya. Rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa tuh Pak Ardi? Ini betul tuh. Setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau tidak setuju tuh butuh sange. Kalau memang 5, Ustadz tunjuk satu-satu dulu. Siapa yang mau ditunjuk? Ya, Pak Sudir. Jangan sembunyi-sembunyi. Ustadz tinggi ini ya. Rukun Islam yang pertama yang mana Pak Sudir? Syahadat. Syahadat. Alhamdulillah. Beruntung mana lah bini dapat ya, Pak Sudir. Yang kedua Pak Khalid. Alhamdulillah. Yang ketiga Anita. Puasa. Yang keempat ibuku. Haji. Malu aku. Iya atau tidak nih? Iya Pak. Iya yang mananya, haji atau zakatnya? Zakat. Zakat atau haji? Zakat. Oh zakat. Ulang lagi, zakat atau haji? Zakat. Zakat. Terperangah aku. Terakhir. Oh, haji. Daripada ditunjuk Ustaz, bilang aja lah haji. Jadi pelaksanaan rukun Islam ini Bapak Ibu, ini satu paket nih. Tidak boleh dipisah ceraikan dia. Ini yang Allah maksudkan tadi. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Kata Allah, aku dah sempurnakan nikmatku kepada dirimu zahir dan batin. Kalau kamu ingin kenal aku, kenalilah diriku yang zahir, kenalilah diriku yang batin. Kalau kamu ingin mengenal dirimu, kenalilah dirimu yang zahir, kenali pula dirimu yang batin. Kalau kamu beribadah, beribadahlah secara zahir dan beribadahlah secara batin. Kalau kamu ingin memahami rukun Islam secara kafah dan utuh, pahamilah rukun Islam itu secara zahir dan batin Bapak Ibu. Makanya pelaksanaannya itu satu paket. Kita lihat yang pertama. Syahadat. Syahadat itu ada berapa tuh Pak Ardi? 2. Apa itu Bunda? Kalau memang 2. Apa yang 2 tuh? Syahadat apa namanya?
Rasul, yang kedua sadar Rasul, Enggak, yang ke satu. Enggak, yang kedua. Jangan dua dulu, satu dulu. Apa tuh? Pasti kalau digedap payah tuh. Jangan batuk-batuk lagi. Menggagau aku. Sadat yang pertama, sadat apa namanya? Pasti lupa tuh. Asailah. Syahadat tauhid. Alhamdulillah. Nanti udah boleh pulang ke Malaysia dah. Ya. Syahadat tauhid. Ini siap-siap nih ibu, saya akan tanya nih. Ibu jangan sampai bilang alam kubur lagi ya. Syahadat yang kedua, syahadat apa namanya? Sadar Rasul. Oh, syahadat Rasul. Syahadat Rasul. Mana Dewi? Syahadat tauhid itu apa lafaznya? Asyhadu alla itu syahadat Rasul. Kalau syahadat tauhid La ilaha illallah. asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang Ustaz minta syahadat tauhid. Yang benar yang mana syahadat tauhid? Asyhadu alla ilaha illallah. Jawab sama-sama biar nanti Ustaz tanya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini syahadat tauhid. Syahadat Rasul Dewi, ulang lagi. Nah. Tambah jelek aja tuh Ustaz nih ya. Memang udah jelek juga deh kayaknya. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa artinya Tuhan nih? Mana tiada Tuhan selain Allah tuh? Asyhadu. Aku bersaksi selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ibu-ibu. Iya, ramai-ramai. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ustaz mau nanya lagi kepada Pak Abidin. Halo Pak, boleh Ustaz nanya? Syahadat itu apa artinya Pak? Arti syahadat? Halo? Kesaksian. Iya. Benar Pak Ridho, bantu? Menyaksi. Iya. Sekarang Ustaz tanya lagi. Ini Bapak yang ganteng nih, yang pakai kacamata, apa nama beliau nih? Pak An. Syahadat itu kata Pak Abidin dengan Pak Ridho, kesaksian atau menyaksi. Menyaksi itu kan melihat kan? Yang dilihat siapa di situ? Allah dengan siapa? Yang dilihat situ siapa? Syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu? Allah dan Muhammad. Ya. Kalau orang bersyahadat Bapak Ibu, ya, yang mana syahadat itu artinya melihat dan menyaksikan Allah dan Muhammad, lalu dia bersyahadat belum menyaksikan Allah dan Muhammad, maka itu yang kata namanya syahadat. Apa namanya Pak Jul? Syahadat palsu, itu bohong, pendusta tuh. Yang namanya syahadat itu melihat, yang namanya syahadat itu menyaksikan. Siapa yang disaksikannya itu? Yaitu Allah dan Muhammad. Kalau dia belum menyaksikan Allah dan Muhammad, maka syahadatnya palsu, bohong, pendusta. Maka belum dikatakan dia itu bersyahadat. Kalau dikatakan syahadat, lapasnya saja, lapas syahadat, tapi dia belum menyaksikan apa yang disebutnya. Contoh saja Bapak Ibu, ya, di depan tuh, di jalan dagang tuh terjadi tabrakan. Bapak Ibu tidak melihat, Bapak Ibu tidak menyaksikan peristiwa tabrakan itu. Lalu diminta oleh polisi, Bapak Ibu menjadi saksi. Maukah Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu tak mau? Karena tidak melihat, tidak menyaksikan peristiwa tabrakan itu.
Akan tetapi apabila Bapak Ibu diminta menjadi saksi, padahal Bapak Ibu tidak melihat peristiwa itu, mau juga Bapak Ibu menjadi saksi di situ. Saksi apa nanti itu? Saksi palsu itu. Kalau kita bersyahadat, mesti kita melihat dan menyaksikan Allah dan Muhammad itu yang sebenarnya. Jadi syahadat itu bukan hanya secara zahir lafaz saja Bapak Ibu. Kalau secara zahirnya memang melafazkan dua kalimat. Kalimatnya itu dua. Asyhadu an la ilaha illallah, ini kalimat yang satu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini kalimatnya dua. Karena kalimatnya dua, maka disebut dua kalimat syahadat. Melafazkan dua kalimat syahadat. Tapi kalau belum menyaksikan Allah dan Muhammad, maka itu syahadat palsu itu. Maka makna hakikatnya Bapak Ibu, makna hakiki daripada syahadat itu, Bapak Ibu benar-benar menyaksikan Allah dan Muhammad itu wujud dan nyata sempurna pada diri ini. Ya. Disitulah dikatakan Allahu ruhun wa Muhammadun jasad. Allah itu adalah batin, nyata pada ruh, dan Muhammad itu zahir, nyata pada jasad atau tubuh. Itu maknanya Bapak Ibu. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu benar-benar Bapak Ibu menyaksikan Allah dan Muhammad secara sempurna, nyata pada diri ini. Allah itu batin, nyata pada ruh. Muhammad itu zahir, nyata pada tubuh. Apakah orangnya dua atau orangnya satu tuh? Orangnya itu satu Bapak Ibu. Penyampaiannya dua, penjelasannya dua, pemberitaannya dua. Tapi apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan, apa yang diberitakan, orangnya tetap satu di situ. Kalaulah orangnya itu satu, siapa yang satu itu Pak Ardi? Allah. Kalau memang Allah yang satu, bagaimana penjelasan tentang Allah dan Muhammad, syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu pada diri itu? Bahwa aku bersaksi Allah diriku, Muhammad wujud diriku, nyata pada insan. Coba satu-satu, jangan dirapel semuanya. Ya. Kalau memang satu, cara penyampaiannya bagaimana? Allah diriku, Muhammad wujud diriku. Allah diriku. Muhammad wujud nyata pada insan. Ini dia Bapak Ibu, nyata pada insan. Nah, nyata pada insan. Ini maksudnya Bapak Ibu, kalaulah Muhammad dan Allah itu esa, Allah dan Muhammad itu satu dia, nyata pada diri, maka cara pemahamannya yang disampaikan oleh Pak Ardi, bahwa Allah itu adalah diriku, Muhammad itu adalah wujudku. Atau Allah itu adalah batinku, Muhammad itu adalah zahirku. Atau Allah itu adalah ruhku, Muhammad itu adalah tubuhku. Sempurnalah memandang Allah dan Muhammad itu, zahir dan batin, tubuh dengan ruh yang disebut namanya insan. Siapa insan ini? Apa kata Allah? Al insanu nafsi wa ana nafsahu. Al insanu nafsi wa ana nafsahu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Bahasanya, aku yang insan itu ya aku. Yang sudah sempurna dan nyata tuh bentuk dan rupanya. Inilah yang disebut namanya syahadat kesaksian itu Bapak Ibu. Yang sudah wujud, yang sudah sempurna. Penyaksian Allah dan Muhammad itu pada dirinya sendiri. Karena dia yang wujud, dia yang ada, dia yang nyata, dia yang zahir. Tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya.
Inilah pelaksanaannya itu. Jadi menyaksikan Allah dan Muhammad itu setiap harinya, Bapak Ibu. Menyaksikan Allah itu setiap waktu, setiap saat, setiap detik, sepanjang hayat. Itu yang dikatakan syahadat kesaksian. Itulah orang yang bertubuhkan kulima. Itulah orang yang bertubuhkan syahadat. Inilah pesan Rasul kepada kita semua. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya dia dalam la ilaha illallah, maka bagi dirinya itulah surga. Akhir kalam bukan melafazkan secara makna syariat. Akhir kalam itu maksudnya dia telah benar-benar menyaksikan Allah itu wujud dan nyata rupanya pada insan itu pada diri sendiri. Namun diri sendiri bukan kenyataan dirinya, akan tapi diri sendiri itulah nyatanya diri Allah itu. Dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu adalah nyatanya akan diriku. Maka kenalilah dirimu, pasti kamu kenal dengan aku. Karena akulah sebenarnya yang dirimu itu. Dan dirimu bentuk lain daripada rupa diriku sendiri. Jadi siapa sudah menyaksikan Allah pada dirinya, itu sudah di akhir kalam namanya Bapak Ibu. Sudah di akhir kulimah itu. Berarti di akhir kalam, di akhir kulimah. Itu makna yang sebenarnya. Jangan ditunggu datangnya ajal sakratul maut Bapak Ibu. Ya, kalau ditunggu datangnya ajal sakratul maut, kalau kita tidak mengenal Allah yang sempurna wujud nyatanya pada diri kita, mati dia bukan dikatakan mati syahid. Mati dalam keadaan zulumat itu. Yang dikatakan mati syahid adalah mati yang telah menyaksikan Allah yang utuh dan sempurna pada dirinya ini yang disebut insan. Jadi jangan ditunggu melihat Allah itu datangnya ajal, habisnya umur dan usia ini. Tapi sebelum datangnya ajal, sebelum habisnya usia umur, lihat, saksikan Allah itu pada diri sendiri. Ini yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Siapa yang berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan, menemui Tuhan, ingin dia usul, ingin dia berliqah, ingin dia bermusahadah dan bermuajah dengan Tuhannya, keluar daripada dirinya, faqad dolalan ba'idah. Maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Akan tetapi siapa yang mau ikrah, mau menilik, mau menyenter pada diri sendiri, pada saat dia menilik dan menyenter pada dirinya sendiri, disitulah dia menemui Allah itu. Rupanya Allah itu tak perlu mencarinya jauh-jauh, tapi carilah pada diri sendiri. Telusurilah diri ini. Kenalilah sebenar-benar diri kita itu. Maka inilah yang dikatakan. Man arafa nafsahu faqad arafa. Siapa yang telah mengenal dirinya, maka pasti dia mengenal Tuhannya. Man arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka binasalah akan dirinya. Sekarang, mana yang dikatakan diri itu? Sehingga betul-betul nyata, terang dan jelas pada diri. Pada saat itu, kita pun hancur di situ. Nah, lihat. Yang dikatakan diri Bapak Ibu itu, yang dikatakan sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri. Yang dikatakan sebenar-benar diri itulah yang disebut namanya hayat Bapak Ibu. Hayat itu artinya hidup. Hidup itu baru sebutan baru tuh. Ya, setiap sebutan mesti ada orangnya.
Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan yang dinamai satu juga orangnya itu, tidak berpisah. Kullu fi'lin fa'ilun. Setiap perbuatan pasti ada orang yang berbuat di situ. Kalaulah yang sebenar diri itu adalah hayat, mana orangnya yang si hayat itu? Yang dikatakan hayat itu, yang hidup itu, ini yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa nyatanya wujud Allah tuh, meliputi sekalian tubuh, memenuhi sekalian roga tuh. Itu yang nyawa tuh. Akan tetapi itu baru sebutan saja baru Bapak Ibu. Itu baru sebutan baru tuh. Mana yang dikatakan nyawa itu orangnya? Yang dikatakan nyawa itu Bapak Ibu orangnya itu, itulah yang dikatakan namanya dengan napas. Yang keluar masuk, yang turun naik melalui hidungnya, itu yang napas tuh. Kadangkala Bapak Ibu sulit mencari napas, ya, sulit mencari namanya nyawa, sulit mencari namanya syahayat. Padahal kita setiap saat, setiap waktu dan detik kita ini bernapas, sama seperti ikan mencari air itu. Jadi yang sebenarnya nyawa itu adalah napas, napas itu orangnya. Dan napas itu juga sebutan baru tuh Bapak Ibu. Ya. Mana yang dikatakan napas itu? Mana yang dikatakan napas? Yang dikatakan napas itu yang disebut napas itu ruh. Rahasia wujud hu. Rahasia wujud aku. Napas yang sebenarnya napas itu adalah ruh. Lalu ruh itu, mana yang dikatakan ruh itu orangnya? Yang dikatakan ruh itu, itulah yang disebut namanya Muhammad. Yang dikatakan ruh itu yang disebut namanya Muhammad. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kamu nur. Jadi ruh itu, nur itu yang disebut namanya Muhammad. Ruh itu Muhammad. Mana yang dikatakan Muhammad itu orangnya? Yang dikatakan Muhammad itu, yang dikatakan Muhammad itu sifat. Sifat yang mana maksudnya, Bu Lia? Yang dikatakan Muhammad itu sifat. Sifat yang mana maksudnya? Oh ya, coba sempurnakan dalam bahasa tauhidnya. Sifat. Sifat ma'ani itu yang mana tuh Bu Lia? Sifat 7 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama, mana yang sifat ma'ani yang 7 tuh? Sama. Apalagi? Basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan ya, itu dia. Itulah yang dikatakan Muhammad tuh, yang disebut sifat. Jadi Muhammad itu adalah sifat. Sifat ma'ani, sifat yang 7, sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Pertanyaannya, sama ini apa artinya nih, Dewi? Mendengar. Basar itu artinya melihat. Kalam berkata. Ilmu mengetahui. Kudrat kuasa. Iradat kehendak. Hayat hidup. Pertanyaannya, Pak Ridho, kalaulah sama itu artinya mendengar, basar itu artinya melihat, apakah yang sama itu yang mendengar dan yang basar itu yang melihat? Tidak. Setuju Ibu? Setuju. Setuju. Ini takut nih, karena takut atau memang berilmu nih? Ustaz ulang lagi. Kalau sama itu artinya mendengar, basar itu artinya melihat, apakah yang sama itu yang mendengar dan yang basar itu yang melihat?
Tidak. Berarti setuju sama Pak Ridho? Alhamdulillah. Kalau memang setuju, Ustaz langsung lagi ke dalam. Ya. Kalau bukan sama yang mendengar, bukan basor yang melihat, bukan hayat yang hidup, lalu siapa sebenarnya yang sama basar, kalam, ilmu, kuda, iradat dan hayat itu Pak Ridho? Allah tuh nama siapa tuh? Tuhan tuh siapa bagi Allah tuh? Pangkatnya. Coba-coba nih ada dua pendapat ulama nih. Ulama Tauhid Rabbani. Ustaz tulis di sini dulu Allah ya. Allah tuh siapa tuh ibu-ibu? Allah tuh nama Tuhan. Berarti Tuhan tuh apanya Allah? Statusnya, pangkatnya. Jadi yang Allah tuh yang mana sebenarnya? Nama dari apanya tuh? Kalau Tuhan itu kan pangkatnya, derajatnya, status Allah tuh sebagai Tuhan. Berarti nama Allah tuh nama siapa tuh? Nama dirinya. Dirinya itu bahasa Arabnya apa Pak Ridho? Tuh zatnya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ridho sama Bunda kita nih ya. Inilah yang Ustadz maksud. Kalau bukan sama yang mendengar, arti sama kan mendengar. Tapi bukan sama yang mendengar. Yang mendengar itu adalah zat. Yang melihat itu adalah zat. Yang hidup itu adalah zat. Siapa nama zat itu? Nama zat itu adalah Allah. Apa kata Allah itu? Bahwa zat itu adalah namanya. Apa kata Allah? Pasti tidak dapat tuh. Innani anallah la ilaha illah ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada yang wujudnya nyata melainkan aku. Fazalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Tuh. Maka disitulah Bapak Ibu paham. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhannya. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Rupanya diri Bapak Ibu itu siapa sebenarnya? Allah itulah. Itu yang dikatakan diri yang sejati. Itu yang disebut namanya sejati diri. Itu yang dikatakan diri yang sebenar diri. Itu yang disebut namanya seakmal diri. Diri sejati, sejati diri, sebenar-benar diri, seakmal diri. Siapa namanya? Allah. Yakin Bapak Ibu tuh bahwa diri Bapak Ibu itu itulah dirinya Tuhan. Tapi jangan ngaku Tuhan. Itu mesti dipahami. Diri Bapak Ibu inilah diri Allah, tapi jangan mengaku Allah. Jadi Fir'aun nanti. Maka siapa yang telah mengenali sejati dirinya, siapa yang telah paham diri sejatinya, kala lisanahu, kelu lidahnya, rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Jangan dikatakan Allah itu manusia. Jangan disebut manusia itu Allah. Bilanglah Allah adalah Allah, manusia itu adalah manusia. Karena Allah tidak pernah jadi manusia dan manusia tidak pernah jadi Allah. Begitu arif dan bijaknya Bapak Ibu mesti menyampaikannya. Walaupun Bapak Ibu bilang adalah insan, adalah manusia, tapi Bapak Ibu dah paham siapa insan dan manusia. Insan dan manusia itu tiada lain adalah dirinya jua semata-mata. Rupanya boleh berbeda, bentuknya boleh berbeda, namanya boleh lain-lain, tapi akan wujud daripada rupa dan diri yang berbeda itu tiada lain satu jua Bapak Ibu. Contoh, nah ini contoh lagi nih. Contoh yang dah familiar lah, beras. Nah, menurut beras saja pai-payos nah. Pokoknya beras. Nah, beras itu ditanam Bapak Ibu, lalu jadi apa dia? Nah, jadi nasi. Nasi dikasih air lagi, menjadi bubur dia. Nah, bubur itu ditambah lagi namanya kerupuk, tambah ayam, tambah namanya kecap. Bubur ayam dia. Pertanyaan Ustadz,
Ketika Bapak Ibu melihat nasi, melihat bubur ayam, dalam pandangan hati Bapak Ibu, yang terpandang itu apa tuh? Yang terpandang itu beras. Kalau yang terpandang itu beras, ketika melihat nasi, bubur ayam dan bubur, sebenarnya nasi, bubur dan bubur ayam itu apa sebenarnya bagi beras ini? Kenyataan beras. Apalagi? Wujudnya beras. Apalagi? Rupanya beras. Bahagiannya beras. Ya, bentuk rupanya. Itu dia saudara ya. Maka tak perlu Bapak Ibu mencari-cari beras lagi. Ketika Bapak Ibu sudah melihat nasi, sudah terpandang beras tuh. Ketika Bapak Ibu memandang bubur, sudah terpandang beras tuh. Ketika Bapak Ibu makan bubur ayam, sudah terpandang beras tuh. Siapa yang tidak mampu memandang beras pada nasi, pada bubur dan bubur ayam, apa namanya Bunda? Butuh sange itu. Inilah yang dimaksudkan oleh orang arif bila suhudul wahda fil kasroh. Apa artinya itu? Suhudul wahda fil kasroh, pandang yang satu pada yang banyak nih ya. Yang banyak. Yang satu itu siapa? Allah. Yang banyak itu siapa? Yang banyak itu adalah sesuatu atau alam. Apa maksudnya itu? Suhudul wahda fil kasroh, pandangnya satu pada yang banyak. Apa maksudnya Pak Ridho? Pandang yang satu pada yang banyak, apa maksudnya? Pandang yang Bapak kita ini, Bapak apa namanya Pak? Pak Ganteng nih? Pak Zambroni. Pandang yang satu pada yang banyak. Halo? Pak Adi dari Palembang. Pandang yang satu pada yang banyak, apa maksudnya? Pandang Allahnya apa yang dilihat? Nampak oleh mata. Coba lagi Pak Haji Zinuddin. Apa maksudnya pandang yang satu pada yang banyak? Hampir mirip tapi tidak sama. Maksudnya ini Ustaz. Pandang Allah pada sesuatu yang kita pandang Allah pada sesuatu. Itu tuh cumannya. Pandang Allah pada yang banyak, apa maksudnya? Pada sesuatu yang alam ini, apa yang kita pandang ada tanpa Allah. Ya begitu Pak John. Asal mula kejadian. Asal mula kejadian. Begitu Pak Darmawes. Iya Ustaz. Iya yang mana nih Pak John itu beliau. Ibu-ibu sepakat dengan Pak John dengan Pak Haji Zinuddin? Ini kena takut sepakatnya nih. Ibu Anita sepakat dengan Pak John dengan Pak Haji? Tidak sepakat? Kalau nggak sepakat, sampaikan. Kalau sepakat, bilang sepakat. Saat memandang alam dan segala bentuk wujud yang berubah, mana Allah? Ya memang itu maksudnya. Pandang Allah pada yang banyak. Maksudnya yang saya maksudkan. Tentu Ibu. Suhudul wahdah fil kasrah, pandang yang satu pada yang banyak. Itu maksudnya. Ini kembali ke Ustaz lagi itu. Ustaz yang bertanya, Ustaz yang menjawab. Begitulah hebatnya Bapak Ibu itu sebenarnya. Bukan Ustaznya, Bapak Ibu. Ya kan? Pandang yang satu pada yang banyak, itu maksudnya Allah lah yang wujud pada segala yang ada ini. Allah yang wujud, Allah yang ada pada segala yang ada ini. Itu pahamnya. Yang kedua, suhudul kasroh fil wahda. Apa artinya dulu Pak Jul? Artinya aja dulu. Pada yang banyak terlihat satu, pada Allah, pada sesuatu terlihat Allah. Artinya suhudul kasroh fil wahda. Pada yang sah. Apa maksudnya tuh pandang yang banyak pada yang satu? Pak Haji Suparjo bantu. Yang banyak itu semuanya wujud Allah. Yang banyak itu? Semuanya wujud Allah. Itu dia jawabannya. Suhudul kasroh fil wahda, pandang yang banyak pada sesuatu,
bahwa segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, itulah nyatanya akan diri Allah itu. Bukankah Allah katakan bahwa sekalian alam ini, segala sesuatu ini bentuk lain daripada rupa diriku? Maka Nabi katakan, jangan kita tertipu memandang tahwilnya Allah. Allah itu bertahwil, Allah itu berganti bentuk dan rupa. Akan tetapi, walaupun Allah itu berganti bentuk dan rupa, dirinya juga satu cuma Bapak Ibu. Inilah yang Ustadz katakan, dirinya satu, rupanya banyak. Dirinya satu, wajahnya banyak. Dirinya satu, bentuknya banyak. Bahwa segala sesuatu inilah wajahnya. Segala sesuatu itulah rupanya. Segala sesuatu itulah bentuknya. Itulah rahasianya itu. Nah, kalaulah sudah terpandang Allah pada sesuatu, dan sesuatu itu itulah wujud nyatanya Allah, maka yang ketiga pahamnya suhudul wahda fil wahda. Pak Son, apa artinya? Suhul apa nih? Pandang Allah tanpa Allah. Pandang Allah tanpa Allah. Apa maksudnya pandang Allah tanpa Allah tuh? Bahwa segala yang tampak ini itulah wujud daripada Allah, Ustaz. Itu tadi suhudul kasrah fil wahdah tuh. Pak Zuhar bantu. Pandang Allah tanpa Allah, apa maksudnya? Allah itulah yang memandang dan menyaksikan akan wujud dirinya sendiri. Itu maksudnya. Ya, sekarang kalau memang Allah yang memandang dan menyaksikan akan dirinya sendiri, maka muncullah pemahaman makna syahadat yang ketiga. Bukan syahadat itu tiga, syahadat itu tetap dua. Jangan salah paham Bapak Ibu nanti. Ya, nanti ditangkap polisi Ustaz nanti. Syahadat itu dua. Tapi kenapa muncul syahadat yang ketiga? Syahadat yang ketiga itu di dalam hati. Tak boleh disebut-sebut. Tak boleh diomong-omong, apalagi diiming-iming. Dia dalam kalam batin. Kalaulah syahadat yang ketiga itu hanya diucapkan dalam hati, dalam qalbu, maka syahadat yang ketiga itu disebut namanya syahadat diri. Syahadat diri itu apa maksudnya? Apa lafaznya? La maujud. Apa artinya tuh? Mana itu artinya? Aku tak mau. La maujud apa artinya? Tiada. Mana ada aku tuh? Tiada artinya nih, la tuh tiada. Maujud tidak ada yang tidak ada yang ada. Tidak ada yang wujud. Nih ya. La maujud, tidak ada yang ada, tidak ada yang wujud. Illallah. Hanya Allah. Itu namanya syahadat diri. Apa maksud syahadat diri itu, Pak Son? Tidak ada yang wujud dan yang ada. Hanya Allah yang ada. Iyalah itu. Hanya dia, hanya dia saja, Hanya dia saja. hanya dia saja yang wujud. Yang wujud pada sekalian alam semesta. alam semesta. Pada dirimu ya juga. Iya. Oh iya, kalau iya cuma satu kata. Kalau iya, ini kan berpisah ini. Syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Lapasnya kan berbeda tuh. Sekarang kita satukan. Kan dia cuma yang ada lagi. Sudal wahda pilwah. Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, maka syahadat diri itu disebut namanya la maujud illallah. Tidak ada yang ada melainkan hanya Allah. Bagaimana menyatukan syahadat tauhid dengan syahadat rasul itu? Dengan memahami la maujud illallah. Tidak ada yang wujud melainkan Allah dan Muhammad saja yang wujud pada diri. Apa makna yang sebenarnya dari syahadat la maujud illallah itu? Coba pahami ini, terjemahkan ini secara makna hakikat yang sebenarnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betul-betul wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu semua. Pak Jul. Bagaimana caranya? Coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba.
Halo Pak Jo. Tanggung jawab ngomongnya tuh. Aku bersaksi tiada tuh. Boleh bantu Pak Haji Zainuddin? Nah. Ulang lagi. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa diriku hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu wujud nyatanya Allah. Agak rancu juga aku mendengarnya. Coba lagi Khalid, coba sempurnakan kalimat Pak Haji Zainuddin. Sempurnakan, bukan salah, bukan keliru beliau, tapi belum nyaman di telinga. Coba sempurnakan maknanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mana tiada yang wujud nih? Ya asyhadu nih. Asyhadu. Boleh Pak Ridho? Boleh menerangkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menyatukannya dalam syahadat diri sehingga tidak terpandang lagi, hanya Allah saja yang terpandang lagi itu pada diri Pak Ridho. Bagaimana cara menerjemahkan? Jadi washadunya bagaimana? Ini kok ditinggalkan? Satu-satu coba memahaminya, satu-satu kalimat biar mudah nanti Bapak Ibu ini memahami. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana makna yang sebenarnya? Aku itu siapa tuh? Allah, jelas. Aku bersaksi bahwa diriku Allah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah wujud diriku. Wujud diriku. Ada yang berani tampil beda selain Pak Ridho? Boleh? Aku bersaksi atas diriku sendiri. Tiada yang wujud, tiada yang nyata, melainkan yang wujud yang nyata itu Allah semata-mata. Allah semata-mata. Ya. Dia berupa ruh. Berupa ruh. Wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Muhammad itu wujud diriku. Wujud? Wujud diriku. Boleh Pak Adi, boleh menyempurnakannya bahasanya, kalau terlampau panjang pendekkan. Siapa yang bersaksi itu? Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad. Dua juga lagi itu. Diri mana nih? Diri Pak Suadi atau diri Allah atau diri Muhammad? Diri. Sadar diri. Tambah bingung aku. Coba Pak Abdul Muthalib, makna hakikatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad itu adalah wujud diri. Itu dia, alhamdulillah. Karena kita sudah sampai kepada puncak wahdatul wujud, puncak daripada muwahhid, yaitu syahadat diri la maujud illallah. Kalau kita sudah sampai kepada puncak la maujud illallah, suhudul wahda fil wahda, hanya Allah cuma satu-satunya yang ada, maka ketika itu siapa yang bersaksi Bapak Ibu? Yang bersaksi itu hanya Allah. Asyhadu, aku bersaksi atas diriku. Ya. Bahwa tidak ada yang wujud melainkan Allah, diriku. Lalu apa kata Allah yang kedua? Wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu adalah wujud diriku. Disitulah Allah dengan Muhammad itu dua yang tiada berpisah. Dia esa dalam satu wujud. Apa maksudnya Muhammad dan Allah itu esa dalam satu wujud? Allah itu nama diriku, Muhammad itu nama wujud aku. Aku itu yang sebenar-benarnya. Barulah dijabarkan la maujud illallah itu tidak ada lagi yang wujud pada kulitku, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, paguru, dan sirku, melainkan hanya akulah sebenar-benarnya yang bernama Allah itu. Dan Muhammad itulah nama daripada wujud aku. Sempurnalah mana Allah dan Muhammad wujud rupaku yang disebut namanya insan. Barulah dikatakan Bapak Ibu, diri yang telah berkulima. Barulah Bapak Ibu sudah menyaksikan yang sebenar-benarnya. Jadi menyaksikan Allah itu dalam satu wujud, satu rahasia pada diri. Bukan menyaksikan Allah di aras itu. Jauh. Maka menyaksikan Allah itu pada diri sendiri. Ya. Itu yang syahadat tuh Bapak Ibu. Makanya siapa yang tidak menyaksikan Allah, tidak melihat Allah, lalu sholat yang dikerjakannya tanpa melihat Allah, sholatnya batal.
Ini yang dikatakan oleh Rasul, anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah. Benar-benar kamu menyaksikan Allah yang kamu sembah itu. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah dan tidak menyaksikan Allah, apa benar Allah yang kita sembah? Apa benar Allah yang kita ingat? Atau kita sembah itu adalah khayalan dan pikiran kita? Yang kita ingat itu adalah renungan kita. Ini yang mesti dipahami. Jadi yang dikatakan syahadat itu adalah orang yang telah sempurna melihat dan menyaksikan Allah pada diri sendiri, akan tetapi diri sendiri bukanlah dirinya kita, melainkan nyatanya akan diri Allah itu semata-mata. Itu yang diri syahadat. Mati Bapak Ibu, itulah mati syahid itu. Itu yang mati syahid itu. Apa mati syahid itu maksudnya Ibu? Mati yang berkelimah, mati yang telah menyaksikan Allah pada diri sendiri. Itu yang Allah katakan, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu aku yang sebenarnya insan itu. Aku yang dirimu itu aku. Itu maksudnya. Itu yang syahadat itu Bapak Ibu. Ini yang Allah minta kepada kita. Wa abur robaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu itu benar-benar kamu dah yakin. Yakin itu adalah antuk minum biru'yatillah, di mana kita sudah menyaksikan Allah itu pada diri sendiri Bapak Ibu. Jadi tak payah mencari Allah tuh. Yang payah itu mencari apa? Gak payah mencari Allah. Yang payah itu mencari apa? Yang payah itu mencari diri. Makanya siapa yang sudah dapat dirinya, siapa sudah menemui dirinya, maka berjumpalah dia dengan Allah. Bahwa Allah itu dirinya sendiri. Dirinya sendiri itulah nyatanya diri Allah itu. Itu diri yang sudah berkelima, diri yang di dalam syahadat itu sebenarnya. Mati dia, itu disebut mati syahid. Ini yang pertama Pak Ibu. Yang kedua, sholat. Sholat secara zahir, sholat secara batin. Sholat secara zahir itu maksudnya gimana tuh Ibu? Sholat secara zahir itu maksudnya apa tuh? Sholat yang terlihat pada tubuh, yang terikat oleh waktu. Makanya Allah katakan apa? Fa idza qadaytumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim fa idza ma'nantum fa aqimus sholata innas sholata kanan alal mu'minina kitabam mauquta. Apabila kamu telah selesai melaksanakan sholatmu yang fardu, yang wajib, fazkurullaha, maka berzikirlah kamu kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk dan berbaring. Fa idzat maknantum faqimus sholata, apabila hatimu telah nyaman, hatimu dah tenang, maka masuk waktu sholat, dirikanlah sholat itu kembali. Inna sholata kanan ala mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat yang zahir itu waktunya telah ditentukan Allah. Itu sholat tuh zahir. Lalu mana yang katakan sholat secara batin? Mana yang disebut namanya sholat daimun? Mana yang katakan sholat yang berkekalan? Sholat yang daimun, sholat yang berkekalan itu yang disebut namanya ingat. Ya, sholat daimun itu adalah sholat yang ingat. Maka pahamilah mana yang dikatakan perbuatan sholat, mana yang dikatakan sholat. Yang dikatakan sholat itu ingat. Apa maksudnya yang dikatakan sholat itu ingat? Ingat, sadari dirimu bahwa akulah yang dirimu itu. Ingat aku yang dirimu. Ingat aku yang berdiri, ingat aku yang ruku, ingat aku yang tidal, ingat aku yang sujud, ingat aku yang duduk. Itu yang daimun itu. Maka sholat daimun tidak terikat oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, oleh ruang. Dia daimun. Apapun aktivitas Bapak Ibu, apapun pekerjaan Bapak Ibu, apapun profesi Bapak Ibu, tetap ingat kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk dan berbaring, ingatlah kan Allah itu. Itu yang daimun tuh. Ingat Allah itu.
Makanya ketika kita dah ingat Allah, lalu masuk waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa dirikan kembali, syariatkan kembali. Itu maksudnya. Berzahid dan berbatin itu maksudnya tuh Bapak Ibu. Tapi jangan Bapak Ibunya yang mendirikan di situ. Dianya tuh, wujudnya yang bernama Muhammad, rupanya disebut namanya insan. Situlah maknanya ana rabbaka usolli itu. Akulah Rabb yang usolli, yang sebenar-benarnya. Akulah yang mengingat itu akan diriku sendiri. Innani anallah itu. Zahir batin Bapak Ibu. Nah, jadi sholat daimun itu apa maksudnya Ibu? Nah, sholat yang berkepanjangan, tidak terikat oleh tempat, ruang, dan waktu. Sepanjang hidup, sepanjang hayat, tidak dibatasi. Nah, itu yang sholat daimun tuh. Itu yang Allah katakan tadi. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Amal sholat yang berkekalan, sholat yang daimun yang berkekalan, itulah sholat yang terbaik. Bukan kita meninggalkan sholat secara syariatnya. Syariat dikerjakan, hakikat juga diperbuat. Itu maksudnya itu Bapak Ibu. Yang ketiga, puasa. Puasa secara zahir apa itu Bapak? Puasa secara zahir menahan makanan minum, mulai dari itu dia. Secara zahirnya menahan makanan minum serta jima mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka ada namanya puasa wajib, ada namanya puasa sunnah. Puasa wajib bulan Ramadan kan ditentukan waktunya tuh, melihat hilal dulu, ya kan? Dengan cara hisab kah, dengan cara ruqyat kah, baru ada keputusan Menteri Agama. Besok kita puasa 1 Ramadan. Kalau udah datang 1 Ramadan, barulah muncul gelas-gelas kaca. Itu gelas-gelas kaca. Galenya segadangko biasanya. Pas bulan Ramadan, ngodong galenya. Gelas-gelas kaca. Masuk cindu, masuk cincau, pokok masuk tuh. Kalau serabi masuk dalam tuh mah. Kalau mengkilik pari itu disuruh tolak serabi dulu aja. Tiba di rumah tengoknya lah bakar ruas tuh. Itu secara zahir. Boleh sekali setahun, boleh setiap hari Senin, boleh setiap hari Kamis, boleh setiap hari, sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa syariat. Kalau sehari puasa, sehari tidak, apa namanya itu? Puasa apa tuh? Puasa Nabi Daud. Kalau puasa sekali sebulan, puasa putih itu, puasa apa namanya itu? Di bulan berapa tuh? Di tanggal berapa? 13, 14, 5. Puasa putih namanya. Setiap bulan tuh. Ya. Itu maksud memahaminya. Sekarang puasa secara makna hakikat. Apa puasa secara makna hakikat? Menahan diri dari selain mengingat Allah. Selain diri daripada mengingat Allah. Menahan diri untuk tidak mengingat yang lain, hanya Allah. Untuk tidak mengingat yang lain selain Allah. Bagaimana caranya itu ya? Nggak tahu juga. Bisa Pak Andre terjemahkan bahasa beliau lebih terang? Yang dikatakan puasa itu apa? Puasa hakikat, puasa daimun. Kalau puasa yang zahir tadi, puasa yang 30 hari kan? 30 hari itu. Kalau yang puasa daimun 365 hari. Kalau puasa syariat 30 hari. Sekarang puasa daimun. Bantu ibu puasa daimun itu yang bagaimana? Boleh diterjemahkan bahasa bunda kita nih. Maksudnya gini loh Pak Ustaz. Itu yang perlu. Menahan diri Pak Ustaz. Menahan diri. Untuk tidak mengingat yang lain selain Allah. Ya gimana caranya tuh? Makanya kita sholat, jangan katakan diri kita yang sholat, Allah itu yang berdiri sholat. Atau yang lain semua lagi itu Pak Ustaz, pandai aku menjelaskan. Boleh yang lain Pak Abdul Muthalib, boleh bahasanya diganti dengan yang lain yang lebih mudah, lebih simpel. Bangsa beliau Ustaz paham tuh? Coba Pak Muthalib, puasa daimun dibahas.
Tuhan kecuali Allah. Ya sama dengan beliau tuh. Apa maksudnya tuh, Pak Sudir? Menahan apa? Menahan dan beberapa kita yang melakukan. Oh dah. Ibu mau jawab alam kubur lagi? Lihat, biar cepat ya, aku udah lapar. Puasa ini secara makna hakikatnya imsak. Nah, lihat imsak. Imsak itu menahan. Apa maksud menahan atau imsak itu? Tahan, jangan kamu yang memandang. Tahan, jangan kamu yang mendengar. Tahan, jangan kamu yang berkata, yang mengetahui, yang berkuasa, berkehendak dan hidup. Jangan kamu merasa wujud dan bersifat. Itu maksudnya. Maka imsak itu artinya menahan. Apa yang ditahan? Tahan, jangan kamu merasa yang melihat. Jangan kamu merasa yang mendengar, berkata dan hidup itu. Tahan itu. Itu imsak tuh. Itu yang 24 jam. Nah, kalau bahasa umumnya, tahan, jangan kamu merasa wujud, jangan kamu merasa bersifat. Bahasa yang simpelnya imsak, tahan, jangan dirimu yang melihat, jangan dirimu yang berkata, jangan dirimu yang hidup tuh. Yang 7 ini dipahami ha. Imsak itu tahan, jangan kamu yang mendengar, tahan, jangan kamu yang melihat, yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, itu yang ditahan. Jangan ada hadiri di situ. Itu yang ditahan, itu imsak tuh. Nah. Tapi kalau kita secara syariat kita dapat pemahaman puasa, tidak makan dan tidak minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi kita merasa kita melihat dan mendengar, itulah dosa itu. Tidak menjadi perisai dia. Sedangkan puasa itu adalah perisai buat diri kita. Kapan dia akan menjadi perisai? Kapan dia akan menjadi dinding dan tabir daripada azab di neraka? Kalau kita juga yang merasa kitanya yang menahan di situ. Maka tahan itu maksudnya tahan, jangan kamu yang melihat, yang mendengar, berkata, mengetahui dan hidup tuh. Itu yang imsak, itu yang imun, itu yang sebenar-benarnya. Tuh. Kemudian yang keempat, zakat. Zakat itu secara syariat itu apa tuh Bardi? Zakat secara syariat Diberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya. Iya, kemudian berhak menerimanya. Ada lagi membersihkan. Zakat itu artinya bersih. Secara syariatnya mengeluarkan sebagian harta ya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya kalau sudah sampai nisabnya. Berapa nisabnya harta itu? 85 gram. Kalau emas 85 gram. Berapa emas itu? Satu emas berapa gram? 2,5 gram. Dikalilah tuh 85. Dapat berapa? 34 emas. Itu secara syariatnya. Ya, karena nisab emas itu 20 miskol. Bukan yang HP itu. 20 miskol. Itu 20 miskol itu dihitung dari mata uang dinar. 20 miskol itu dihitung dari mata uang dinar. Satu dinar itu beratnya 4,25. Kok tahu Ustaz pernah nimbangnya? 4,25 dikali itu 20. Berapa tuh? Kan itu tuh. 85. Udah. Sekarang satu emas berapa gram? 2,5 gram. Kalilah kan itu. Berapa emasnya? Dapat 34 itu. Berapa duitnya? Itu secara syariat. Maka dia membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Jangan harta korupsi lalu dizakatkan kemudian jadi bersih. Tidak. Iya, jangan, nggak ada itu hubungannya tuh. Nanti jangan terjadi harta curian, harta korupsi kan. Lalu supaya bersih harta kita dikeluarkan zakatnya. Apa bersih dia Bapak Ibu? Nggak amuh dia tuh. Itu secara syariat. Lalu mana makna zakat yang sebenarnya secara hakikat? Mana yang sebenarnya harta pada diri Bapak Ibu itu yang mana yang harta tuh yang tak ternilai dengan dunia? Tak sebanding dengan nilai emas tuh.
Yang harta itu yang sebenarnya Bapak Ibu, atau yang ruh ini. Ruh. Ini yang mesti disucikan. Ya, disucikanlah setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Sucikan itu. Jangan sampai kotor ruh itu, jangan sampai kotor jiwa kita itu. Untuk memandang dan melihat selain daripada Allah. Itu dia. Maka ruh kita akan kotor. Ruh kita itu akan menjadi najis pada saat kita tidak mampu memandang Allahnya pada segala yang wujud, pada alam dan pada diri. Kotor itu nanti. Ini yang mesti dibersihkan. Situ letaknya rahasianya secara hakikat. Bersihkan jiwa itu, bersihkan ruh itu, bersihkan nafsu itu. Sehingga kita tidak lagi bertuhan kepada nafsu. Tidak lagi bertuhan kepada ego. Kalau kita sudah mau membersihkannya, bersihkan dia. Kemudian yang terakhir, rukun Islamnya adalah haji. Haji secara syariat itu gimana tuh, Pak? Haji secara syariat. Haji di Mekah. Haji ke Mekah. Coba diterjemahkan bahasa beliau nih, Pak. Yang dikatakan haji itu yang gimana? Pergi haji itu ke Mekah. Pak Zuhar, haji secara syariat. Melaksanakan rukun haji. Di sini boleh ya? Pada bulan-bulan tertentu. Pak Son, haji secara syariat. Pak Haji. Pak Haji, yang dikatakan haji secara syariat. Langsung kita melaksanakan syarat dan rukunnya pusat yang mesti di pada waktu tertentu. Iya gitu Pak Jan. Betul yang sampaikan Pak Haji itu tuh, Bu. Naikkan haji jika mampu. Itu syaratnya. Lihat. Ya, aku udah lapar. Haji itu berziarah ke Baitullah, melaksanakan namanya ihram, wukuf, tawaf, sa'i, bersyukur, tertib. Itu yang haji itu. Ya, berkunjung, berziarah ke Baitullah, melaksanakan ikram, wukuf, tawaf, sa'i, bersyukur, tertib. Jadi pelaksanaannya itu cuma 4 hari cuma tuh. Ya. Nih. Itu secara syariat, sekali setahun itu. Lalu mana makna secara hakikatnya yang dikatakan haji? Orang haji itu dikatakan tamu Allah tuh. Dia dikatakan tamu Allah. Berjumpa enggak Tuhan di situ? Dia dikatakan tamu Allah, pergi ke sana, yang pemilik rumah enggak berjumpa lah. Enggak berjumpa Allah di situ. Pulang ke Indonesia, masuk ke Masjid Baru, jumpa Allah di situ dia. Lalu mana yang dikatakan haji secara makna hakikat? Makna haji secara hakikat itu adalah orang yang sudah fana dan bako bersama Allah tuh. Orang yang sudah berkekalan dengan Tuhannya. Ketika dia telah berjumpa, dia telah menyaksikan, dia telah bertatap wajah, maka ketika itulah terjadinya fana dan bako bila itu. Orang yang sudah berkekalan dengan Tuhan. Itu rahasianya. Orang berkekalan tuh haji, ya, orang yang sudah berkekalan. Makanya orang yang sudah berkekalan dengan Allah, ketika dia sudah pulang dari Baitullah, maka barulah diberi gelar KH, Kiai Haji. Orang yang sudah berkekalan dengan Tuhannya itu bukan gelar-gelar diberi-beri, pergi ke Jawa, pulang dari Jawa berdapat KH dia. Bukan itu maksudnya. Kiai Haji itu orang yang sudah berkekalan ruhaniyah jiwanya dengan Tuhan. Udah fana dirinya. Makanya dikatakan man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang sudah mengenal Tuhannya, sudah berjumpa Tuhannya, sudah menyaksikan Tuhannya, sudah bertatap wajah dengan Tuhannya, ketika itu dirinya itu fana. Itu dia maksud saya tuh, Kiai Haji lebur dia.
24 jam tuh Bapak Ibu. Makanya pelaksanaan rukun Islam ini setiap harinya satu paket. Setiap harinya satu paket. Nah, syahadat setiap hari, sholat setiap hari, puasa setiap hari, zakat setiap hari, haji setiap hari. Itu setiap hari. Nah, mana yang bisa dikerjakan setiap hari? Itu yang hakikat, itu yang sebenar-benarnya. Sholat ini setiap hari ini zahir batin ya. Ya, puasa setiap hari zahir batin. Zakat, haji, itu yang satu paket tuh. Tak boleh dipisah ceraikan Bapak Ibu syahadat itu. Maka kuncinya adalah pada syahadat ini sebenarnya Bapak Ibu. Nah, itulah dia tuh. Kuncinya pada syahadat. Nah, kalau dia sudah memahami makna syahadat, tauhid, syahadat Rasul, dan syahadat diri, maka di situ udah berkekalan lah semuanya itu dah. Nyata pada diri sendiri. Puasa memang dialah yang melihat, dia mendengar. Zakat dia memanglah suci di situ. Karena diri yang suci itu adalah diri Allah tuh. Nah, yang berkekalannya dialah cuma. Sehingga kata-kata berkekalan fana pun tidak disebut lagi Bapak Ibu. Ini yang pelaksanaannya. Sehingga ibadah yang kita lakukan baru sempurna dari zahir dan batin. Ini yang kita pahami. Ya, jangan dipisah ceraikan semuanya. Dia satu paket dalam pelaksanaannya Bapak Ibu. Setiap hari itu. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Mungkin itu saja Bapak Ibu, aku udah panik pula. Ya, udah letih aku. Tambah lapar lagi. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan Allah anugerah pemahaman bagaimana kita mengamalkan ayat itu secara utuh dan sempurna. Wa asbago alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah dalam menyempurnakan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita zahir dan batin. Jadi laksanakanlah rukun Islam itu secara zahir dan batin. Itu yang Allah maksud wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbikas sawaba amala. Bahwa amal soleh yang berkekalan itulah yang terbaik di sisi Allah. Itu yang Allah minta dan Allah harapkan kepada diri kita. Mudah-mudahan kita semua mampu dan bisa mengamalkan ibadah itu dengan baik, dengan kafah, zahir dan batin. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.